Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Buka dulu. Nah, kita mau start nih berangkat menuju ke liburan kita. Kemana? Bromo. Ke Gunung Bromo. Ya. Nah, kita start pukul 6.52. Bensinnya kita isi full. Tripnya masih kita nolkan. Mungkin ini tadi diisi sekitar kalau penuh itu 370-an, 350.000 lah untuk bensinnya. Nanti kita isi lagi kalau sudah habis. Yuk kita berangkat. Siap semuanya? Siap. Ayo ke Bromo. Harip. Selamat berangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang lewat jalur selatan daerah Blitar Malang, kita bisa lewat jalur bypass kawasan wisata Bendungan Karangkates. Bila lewat jalur ini, kita bisa lebih cepat, menghemat waktu, dan dikenakan biaya Rp3.000 untuk mobil. Motor pun juga bisa lewat, kalau tidak salah biayanya sekitar Rp2.000. Bendungan ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Kalian juga bisa istirahat dulu di sini untuk menikmati pemandangan Bendungan Karangkates, Kabupaten Malang. Setelah sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya kita masuk di kota Malang dan lanjut masuk pintu tol Lawang, karena waktu itu kita terlewat di pintu Karanglo, sehingga kita masuk aja di pintu tol Lawang. Oh iya, hati-hati untuk yang lewat tol, terutama di daerah Pasuruan, karena jalannya bergelombang. Setelah sampai di daerah Probolinggo, kita keluar di gerbang tol Tongas. Karena trip hari pertama kita, kami ada tujuan sebelum di Bromo, yaitu menuju ke air terjun Madakaripura. Letak air terjun tersebut berada di bawahnya kawasan wisata Gunung Bromo. Jadi sebelum kita ke Bromo, kita bisa mampir dulu di air terjun Madakaripura. Kita keluar dari rute utama untuk menuju ke kawasan ini dengan jarak waktu tempuh sekitar 30 menit. Jalur menuju wisata air terjun Madakaripura cukup bagus. Banyak pemandangan hijau dan segar. Sepertinya wisata ini masih dalam tahap pengembangan karena jalannya masih beberapa ada perbaikan dan pengecoran. Nah, karena waktunya sudah siang, kita beristirahat dulu di parkiran dengan menggelar tikar untuk makan bersama. Kebetulan kami membawa bekal sendiri dari rumah agar mendapatkan momen benar-benar seperti piknik untuk anak-anak kami. Menuju mana? Air terjun. Air terjun Madakaripura. Naik ojek bareng Pak Grab ini. Grab rute ekstrim. Pinten kilo, Pak? 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo perjalanan naik motor. Dekat. Ya, Pak. Ya, view-nya Bagus ya. Sana bisa lewat hutan. Nah, di belakang Mama sama Kamila.
Dari parkiran sampai di pintu masuk kita diharuskan naik ojek motor dengan biaya Rp10.000 per motor. Jika bolak-balik berarti Rp20.000. Setelah menempuh perjalanan naik motor sekitar 10 menit, sampailah kita di pintu masuk air terjun Madakaripura. Pintu masuk Madakaripura. Beli tiket dulu. Tabrakan. Udah dapat tiketnya. Jauh nggak ya air terjunnya? Iya. 66.000 untuk bertiga. Tadi ojeknya 20.000 untuk naik. Gimana menuju? Berapa meter om? Pak Bambang, namanya Pak Bambang. 1,5 kilo. Sama amat sampai nanti capek tau. Ya nanti digendong sama bapaknya kalau di medan berat. Sekarang berusaha jalan. Kan sudah terlatih biasanya. Ya kan? Dulu ke sana mas mobil. Oh, sekarang kenapa, Pak? Longsor dulu. Longsor. Oh, jadi mobil kebak nggak bisa keluar. Ini longsor dulu. Dan hari-hari juga ngepost teng mriku, Pak. Ini antrian mas. Oh, niku gantian. Antrian. Ternyata jauh ya pak. Asal dari mana? Selain menjadi ojek, biasanya para bapak-bapak di pangkalan menawarkan jasa pemandu atau pendamping dalam perjalanan menuju ke kawasan air terjun Madakaripura. Alhamdulillah kami bersyukur sekali dan senang karena dipertemukan dengan Pak Bambang karena orangnya sabar, telaten, terlihat saat mendampingi anak-anak kami. Nah, tepat di titik masuk jalur hiking menuju waterfall, kita menemukan patung Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada adalah tokoh patih yang sangat disegani di era zaman Majapahit karena berhasil mempersatukan Nusantara. Lewat jembatan. Lewat sebelah kiri yo. Ya, harap hati-hati. Perhatikan jalan. Wah. Kamila kuat. Hebat. Enak Mas Dio digendong rek. Lah iya. Tahu gitu Pak Indra. Sebenarnya bisa saja kita mengajak anak-anak untuk berjalan, tapi mengingat kita datangnya sudah agak siang dan cuaca sedikit mendung, bila terjadi hujan, dikhawatirkan sungainya banjir dari atas. Karena apabila di kawasan ini hujan deras ataupun banjir, perjalanan tidak bisa dilanjutkan, harus segera kembali ke daerah yang aman. Karena apabila terjebak di tengah jalur ketika banjir sangatlah berbahaya. Makanya kita bergegas agar bisa segera sampai di tujuan dengan menggendong anak-anak kecil.
Baby. My baby. My baby kuat ya? Wah, air terjunnya sudah kelihatan. Depan belakang air terjun. Subhanallah. Masya Allah. Capek Pak? Capek? Mantap. No kendor, Pak Bambang no kendor. Matur suwun Pak Bambang, sudah diantar. Akhirnya sampai di puncak bukit air terjun Mandakaripura. Mas Yo sudah turun, Kamila sedikit kedinginan. Beautiful, beautiful, beautiful. Setelah sampai di titik akhir air terjun dan puas berfoto-foto, akhirnya kita kembali di titik bawahnya, karena di titik ujung paling tinggi tempatnya sedikit licin dan berbahaya. Untuk medan naik dan turun di titik akhir tadi, kita harus melewati tebing yang sedikit terjal dan berbahaya, jadi hati-hati ya teman-teman. Jangan lupa untuk membawa jas hujan untuk melindungi barang bawaan dan baju kita agar tidak basah. Di belakang sana terlihat air terjun. Nah, kita akan melewati air terjun tersebut lewat medan di bawahnya. Oke, adik. Jalur pulang dan pergi, pulang dan berangkat. Kita harus lewatin ini, basah-basahan. Tuh Mas Dio dan Mama tuh. Nah, Mas Dio mengangkatkan badan sini. Kamu juga, Kamil? Alhamdulillah, puas dan senang sekali kami rasanya. Bersyukur sekali kami semua bisa menikmati keindahan dan pemandangan alam air terjun Mandakaripura. Ini juga merupakan pengalaman pertama anak-anak kami berjalan dan menyusuri alam untuk melihat air terjun secara langsung. Demikian cerita perjalanan keluarga kami dalam mengisi liburan anak-anak. Jangan lupa untuk selalu menjaga alam serta merawat kebersihan lingkungan. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarke, nek masuk dikeluarne, dibuka engko ya keluar. Panas.